Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh KMRI, kedelapan AISA, kesembilan WIM, kesepuluh Hoki, dan terakhir Cleo. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.125, terkoreksi 1,2%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya INDF sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF lagi di area bottom. Semoga ini bottom ya, karena itu support semenjak September 2022 dan angka psikologis 6.000 harusnya dipertahankan. Dengan kondisi seperti ini, trendline uptrendnya gagal ditembus, masih dalam pola descending triangle, bisa jadi pergerakannya itu seperti ini. Untuk view lebih panjang ya, naik sebentar, nanti April turun lagi, Mei naik sedikit turun, dan nanti akhir tahun baru jebret naik ke atas ya. Kalau mau bagus polanya, semestinya INDF tuh nggak turun lagi dari 6.000. INDF ini akan turun dari 6.000 tuh kalau ISG jebol 6.600, 6.500. Kalau nggak sih semestinya aman, cuman naiknya lambat, tapi nggak masalah karena juga bagi dividen, fundamental juga bagus, dan harga sekarang itu masih di bawah harga wajarnya, masih diperdagangkan di bawah harga rata-rata di market. Jadi ya masih oke, cuman perlu sabar. Dan kalau dilihat EMA CDS sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, tapi sayangnya EMA 20 EMA 60 masih cross ke bawah, masih tajam ke bawah. Jadi ya belum saatnya lah. Mungkin perlu seminggu sampai awal April nanti. Tapi kelihatannya kan INDF sudah mulai konsolidasi. Sepertinya bertahan. Untuk INDF kalau dilihat dari time frame weekly-nya, minggu lalu itu doji, minggu ini sayangnya belum oke ya. Kalau Jumat nanti bisa tutup di atas 6.200 tuh cukup aman lah ya. Dan semestinya INDF masih akan menjaga support level psikologisnya 6.000 itu support kuat, ditarik dari bahkan 2021 itu dijaga. Pernah offset 1 minggu tapi kemudian ditarik. Ini semestinya jadi support kuat untuk INDF. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 9.700 menguat 0,77%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya ICBP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP malah pelan-pelan naik. Dia mantul dari supportnya 9.500. Dengan kondisi seperti ini harusnya sih masih oke. Area demandnya dan kondisi seperti ini untuk reversal belum. Kalaupun rebound 10.000 lah arahnya. Masih akan konsolidasi dulu. Naik sebentar mungkin, terus turun dulu, koreksi, naik lagi dan siap-siap. Tapi potensi tetap tembus 10.000 tahun ini untuk ICBP. Peluang besar bergerak di atas 10.000. Tapi kembali lagi ini disclaimer out. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk INDF oke, volumenya memang kurang ya, karena memang perdagangan kan juga cuma 3 hari. Dengan kondisi seperti ini harusnya sih bagus ya pergerakannya untuk ICBP. Seperti itu. Sabar-sabar aja lah yang saham-saham INDF ICBP ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.200 menguat 0,96%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR lagi konsolidasi di area bottom dan pergerakannya itu 4.000 sampai 4.200. Ya, naik turunnya 200 poin ya lumayan 5%. Sekarang sudah di area pucuk lagi dan kalau dilihat historinya agak jelek ya, karena dia sudah jebol support 4.500-nya. Ini level psikologisnya dijebolnya. Dan kalaupun teknik rebound April nanti coba uptrend ya maksimal 4.500 itulah. Sepertinya juga belum saatnya naik untuk signifikan. Tapi kita lihat aja market tuh bisa aja berubah signifikan ya. Jadi apapun bisa terjadi di market. Yang penting Bapak Ibu punya plan. Semestinya dengan kondisi seperti ini yang sebelumnya harusnya nggak jebol 4.500, sekarang dia tuh nggak boleh jebol 4.000. Kalau jebol akan turun lebih dalam. Itu aja ya. Dan seperti itu juga kalau namanya trading ya. Kita beli di 4.500 dan cut loss 3% ya seperti ini contohnya. Ya nggak masalah, di bawah turun 10% kan makin dalam. Baliknya kan nggak tahu kapan. Ini udah berapa minggu nih, 2 minggu lebih dia di bawah belum balik-balik ya. Sebagai trader apalagi yang cari putaran uang untuk portofolionya bertumbuh ataupun ada trader yang for living,
rugi waktu. Duit lengket nggak bisa gerak. Mending cut loss 3%, cari saham lain untuk menutup kerugian, bahkan bisa lebih dapat profit lebih besar. Tapi dengan catatan ya memang harus mengetahui pola-pola saham, juga menganalisa teknikalnya juga bagus, dan yang paling penting disiplin. Atau ya kalau jebol 4.500 nih, nanti tunggu di bawah kan bisa juga. Cut loss dulu, nanti tunggu di bawah, beli di 4.000-an. Ya karena ya psikologis market tuh ya seperti itu. Jebol 4.500, support selanjutnya di mana? 4.000, angka genap gitu-gitu aja. Tembus 4.500 nanti lanjut kemana? 5.000. Seperti itu bisa dimanfaatin range pergerakannya itu untuk cari profit. Nah seperti ini, kalau beli di 4.000, jual di 4.500, di 4.200, ya udah ketutup rugi sebelumnya kan? Mungkin 3% ya ketutup. Dengan fee ya mungkin portofolio nunggu 1% ya nggak masalah. Seperti itu kan. Yang penting bertumbuh ataupun aman, nggak rugi waktu. Tapi tergantung masing-masing ya. Karena setiap orang juga kriteria berbeda-beda. Ada yang mau rugi waktu asalkan nanti dia naik lagi, tahu fundamentalnya, ada juga ya seperti itu. Ada yang trading scalping, ada yang buat hidup, ya macam-macam lah investor ataupun trader di pasar modal. Yang masuk dalam saham ini kan juga tujuannya pasti berbeda-beda. Jadi seperti itu yang nggak bisa disamakan. Dan juga di pasar saham ini banyak cara, banyak strategi untuk cari profit ya. Jadi nggak satu aja. Jadi jangan menjelek-jelekan satu teknik yang Bapak Ibu mungkin belum kuasai karena atau gagal menguasai jadi dijelek-jelekin, atau Bapak Ibu tahu satu strategi dan selalu pegang teguh, yang nggak masalah juga. Yang penting kan profit ya. Jangan tapi menjelekkan strategi orang lain, misalnya yang fundamentalis, analis, teknikal, seperti itu ya. Banyak lah cara ya. Jadi cari aja Bapak Ibu mana yang cocok untuk kriteria strategi yang sesuai profil resiko. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 1155 menguat 1,31%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Asing terus net buy ya di HMSP. Kalau dia broker sebenarnya HMSP ada akumulasi. Kelihatan brokernya cuma 7 broker dan yang jual tipis-tipis. Ya ini bisa dibilang akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP yang kemarin juga sudah saya analisa ya, hati-hati kalau dipucuk. Untuk naik kayaknya sih agak berat kan, 1200 nih. Dan kelihatannya dia konsolidasi. Supportnya kondisi seperti ini bisa dia tarik seperti ini ya. Ini area resisten nih, 1160 sampai 1200 ya. Ini area resisten. Ini ya 1200, 1180, 1200 area resisten dan supportnya 1100. Ini kelihatan beberapa hari, 3 minggu dia konsolidasi. Coba kalau dilihat dari time frame weekly ya, 4 minggu bahkan dia konsolidasi ya. Dan candlenya inside bar. Kondisi seperti ini, volume meningkat dan ini di area bottom, kemungkinan masih ada tarikan. Tapi kalau kondisinya ya ini trendline downtrend yang harus dijaga. Kalau support kuatnya pakai aja 1000. Yang buruk-buruknya loh, kalau ISG crash dia ke 1000 aja. Kalau volume meningkat seperti ini, semestinya masih ada serius naik. Masih baru, ini bisa tarikan pertama. Mungkin nanti swing low, baru web 3, 1200, 1400, 1500, baru koreksi lagi. Pokoknya kemungkinan besar HMSP tetap akan menembus resistennya 1200 dan confirm breakout. Tapi kapannya kita nggak tahu. Dan kuncinya HMSP jangan turun lagi dari 1000. Itu aja ya. Kalau untuk main jangka menengah. Jangka menengah swing panjang 3 bulan, 6 bulan, setahun tuh stop loss-nya agak dalam, 10 sampai 15 bahkan 20%. Ya seperti itu. Kalau dalam stop loss-nya ruginya besar dong. Iya, tapi kan manajemen risikonya nggak semua ditaruh di situ. Cuman mungkin 30% dari total RDN taruhnya di situ. Jadi kalau cut loss 20% itu masih normal, biasa aja. Kalau 100% ya 20% cut loss tuh ya cukup susah mengembalikannya. Psikologis biasa terganggu. Ya itulah gunanya manajemen risiko. Diversifikasi ya, karena kita nggak bisa menganalisa 100% selalu benar. Pasti ada salahnya, nggak sesuai dengan jalan market. Apalagi tiba-tiba ekonomi nggak bagus, terjadi perang seperti 2020 COVID, nah itu di luar kendali kan. Nah jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 24.450, terkoreksi 2,29%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GGRM
ya indikasinya sih kurang bagus, bisa turun dulu. Ini maunya kan pattern flag atau pola symmetrical triangle, tapi kelihatannya sih susah nih. Dan ya 24.000 harus dijaga lah. Pokoknya jangan jebol tuh 24.000. Atau ya toleransinya kasih aja terlalu jauh juga ya, 26.500, 24.000, 24.000. Ini harus dijaga. Kalau ini nanti pola bisa jadi ascending triangle, ya yang penting tembus dulu 25.000. Kuncinya GGRM nih menembus dulu 25.000-nya. Kalau dia menembus trendline downtrendnya ini, nah itu cukup aman lah, ada sinyal untuk dia lanjut naik ke atas. Kalau dilihat volumenya biasa aja, tapi nggak kemana-mana juga ya. Jadi mungkin masih dalam proses kembali diakumulasi sebelum ditarik lebih panjang. Tapi kuncinya jangan turun dari 24.000 untuk tren jangka pendeknya. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.550, terkoreksi 1,54%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semarinya Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mayor turun dulu ya, 2.500 lah. Arahnya itu kan dulunya resisten kuat, dan kebetulan di situ ada EMA 60 yang seperti analisa sebelumnya tuh. Pokoknya hati-hati kalau dia konsol di atas tuh, niatnya tuh memang nggak mau tembus biasanya, tapi nggak 100% benar. Dan kondisi seperti ini kalau mau aman mestinya Mayor bertahan di atas 2.500. Kalau nggak, arahnya itu 2.200, jebol support selanjutnya. Dan kondisi seperti ini apakah dia false break? Kalau mau oke, harusnya bertahan ya. Dan kalau ditarik trennya ya masih oke, masih uptrend. Cuman di mananya dia membentuk bottomnya yang belum tahu. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau misalnya nanti ISG benar-benar mau nanjak di akhir Maret, mungkin koreksinya besok satu candle lagi, Jumat, Senin mulai konsol, bertahan di atas 2.500 dan mulai nanjak lagi, bisa konsolidasi. Jadi seperti itu untuk Mayor. Kalau yang mau spek buy ya atur masing-masing. Kelihatannya juga EMA CD-nya masih mengarah ke bawah, tajam. Memang EMA 20, EMA 60 masih oke, masih arahnya atas. Dan kelihatan Mayor 3 hari volume buangannya juga makin kecil. Tinggal lihat di level psikologisnya 500 mulai ada perlawanan nggak. Kalau ada ekor-ekor panjang lagi dari bawah ke atas, ada sinyal buying power, ya semoga aja bertahan untuk Mayor. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CMRI yang ditutup di harga 4.470, menguat 0,22%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya Cimori hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Cimori setelah dia ARB 2 hari terus bangun, dan kondisi seperti ini lagi konsolidasinya sudah 3 kali dia mencoba EMA 20 namun gagal. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu melihat secara teknikal, untuk supportnya 4.000 itulah support jagaan kuatnya. Kalau misalnya Cimori ini nanti tiba-tiba dibuang 1-2 hari nggak masalah, harusnya dia bertahan. Kemungkinan besar konsolidasi. Nih, biasa seperti itu. Nih karakternya ya. Tiba-tiba dia naik terus dibuang, terus mulai konsol naik lagi. Polanya ya. Jadi nggak masalah lah. Cuman hati-hati kalau beli di harga tengah atau atas ini. Ya strategi average down juga bisa. Tinggal tambah di bawah. Yang penting Cimori ini nggak turun dari 4.000. Itu support kuat semenjak Agustus 2022. Itu harus dijaga. Kalau dilihat 4.600, 4.500 itu resisten. Nih area konsolidasinya. Digambar seperti ini. Nah, kelihatan ya. Jadi idealnya memang beli di area 4.200 ke bawah sampai 4.000. Itu area menarik untuk spek buy Cimori. Seperti itu untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 145, menguat 0,69%. Kalau dia transaksi asing, gak ada jual beli. Kalau di broker semuanya AISA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, AISA juga belum kemana-mana, gagal uptrend lagi. Level psikologis 150 gagal dipertahankan. Agak susah sih kalau cepet naiknya. Kayaknya lambat dulu lah, konsolidasi dulu. 140 sampai 150 tektok dulu area itu untuk AISA. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 785, menguat 0,63%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semuanya WIM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal. Langsung saja ke teknikalnya. WIM ada akumulasi dan koreksi. Koreksinya tipis, cuman di area resisten. 800 kemarin ditembus namun gagal tutup di atasnya. Ada indikasi double bottom. Kalau ditarik tren dari atas, dia sudah mematahkan tren downtrend. Koreksi ABC kah ini?
dan siap-siap naik kalau ini benar konfirmasi koreksi ABC. Dan support kuatnya ya memang di 700, dan kondisi seperti ini cukup bagus ya. Jadi ya kalau tren jangka pendeknya tunggu tembus 800 lah, oke tuh. Cuman harga sekarang area beli nggak? Hitung aja Bapak Ibu, gimana nih? Mau stop loss di mana? Ya kalau dilihat support kuatnya 700. Tapi kalau Bapak Ibu fast trade, scalping ODT itu tahu di mana harus stop loss kalau dia gagal. Nah, itu gimana sih cara mengetahui yang seperti itu? Bapak Ibu bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader, nanti diajarin tuh. Melihat chart, melihat bid offer, di mana titik entry, exitnya, melihat saham-saham itu benar mau naik atau mau turun atau konsolidasi sebelum dia naik lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa ikut duluan masuk sebelum dia naik, dan Bapak Ibu juga bisa jual dulu sebelum dia turun dalam. Nah, itu ada diajarin di kelas scalping Borneo Trader. Juga bagaimana melihat bid offer, menganalisa bandermologinya, ARB Hunter, bagaimana di mana titik entry dan exitnya, dan grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai mandiri. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping. Klik linknya ada di deskripsi atau di DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Jadi seperti itu. Untuk win cukup bagus lah ya, kalau bisa Jumat tembus 800 atau Senin. Tapi gak boleh turun dari 750. Min support minornya WIM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada hoki yang ditutup di harga 90 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, gak ada jual beli. Kalau dia broker summary-nya, hoki sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk hoki belum menarik kalau belum di atas 100. Jadi lebih baik skip dulu lah untuk hoki ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, MACD juga mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk dalam. Dead cross juga MACD-nya, EMA 20 sudah cross ke bawah EMA 60, sinyal kurang oke lah. Tunggu di atas 100 saja, lebih aman. Seperti itu untuk hoki. Langsung saja ke saham terakhir, ada Cleo yang ditutup menguat 3,07% ke harga 470. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dilihat di broker summary-nya, Cleo ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Cleo ya cukup oke. Dia mempertahankan 450-nya. Bagus nih. Harusnya sih 1-2 minggu ke depan tuh masih bisa ke atas. Tembus 480 nih menarik untuk hoki ya. Kompim bisa uptrend, apalagi volume meningkat hari Selasa kemarin. MACD sudah golden cross nih, bar chart di atas 0 terbentuk, volume meningkat, bagus nih untuk Cleo. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus ya, higher low, konsolidasi udah beberapa minggu, sinyal juga oke ya, bagus untuk Cleo. Peluang besar sih tembus 480. Semoga ya di akhir Maret awal April tuh potensi bisa uptrend nih untuk Cleo. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.